Halo semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Pertama adalah pengertian PPh orang pribadi. PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau OP atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Selanjutnya adalah subjek PPh orang pribadi atau PPh-OP. Subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak, yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh-OP ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, subjek pajak PPh orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah objek pajak penghasilan orang pribadi. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2018, berikut ini adalah jenis-jenis objek PPh orang pribadi. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Penghasilan yang merupakan objek PPh orang pribadi dari pekerjaan ini meliputi yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Dan yang ketiga, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Objek pajak PPh orang pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah laba usaha dan iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas. Yang kedua adalah penghasilan dari modal atau investasi. Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi, diantaranya keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil koperasi, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan yang terakhir sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga, penghasilan lain-lain. Sedangkan penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi, yang pertama hadiah dari undian, yang kedua penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayarannya tambahan sebagai pengembalian pajak, yang ketiga penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, yang keempat keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan yang terakhir keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya adalah mekanisme penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, mekanisme PPh-OP secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang kedua, mekanisme PPh Final PP 23/2018. Mekanisme perhitungan PPh-OP ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh-OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yaitu tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Yang ketiga adalah mekanisme PPh-OP secara NPPN. Penghitungan PPh-OP ini dengan mekanisme ini berlaku bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPN ini, wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Adapun skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi, yang pertama, jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Yang kedua, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, ketika wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu dapat melakukan pencatatan. PPh dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto Pasal 17 Undang-Undang PPh Nomor 38 Tahun 2008, atau PPh dihitung berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Yang kedua, dengan memilih pembukuan. Jika memilih pembukuan, maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Setelah diperoleh angka penghasilan kena pajak dan pajak piutang, langkah berikutnya adalah mengkurangkan pajak penghasilan hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak yang sebelumnya sudah dibayar baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain ataupun penyetoran sendiri. Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri. Selanjutnya adalah pencatatan dan pembukuan yang sempat materinya disinggung di materi sebelumnya. Wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan, sedangkan wajib pajak yang tidak menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pembukuan. Mengutip dari Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 9, pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto,
Setelah mendapat besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Besaran norma penghitungan penghasilan neto. Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas: yang pertama, persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga, daerah lainnya. Yang kedua, besaran persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN, yaitu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Yang kedua, persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kesemuanya daftar persentase dapat dilihat dari lampiran Per 17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan bruto. Jadi untuk menemukan persentase norma penghitungan penghasilan neto yang tepat, cek kode klasifikasi lapangan usaha yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.